Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Sabtu malam hari tanggal 15 Juni 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kalau kita masih dipelihara, bisa bernafas, bisa beraktivitas, bisa hidup bahagia sampai detik ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Ini anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, tidak bisa hidup sampai detik ini. Saya tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan kalau bukan karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, selesai usia kita di dunia ini. Sungguh Bapak Ibu, saya ngomong serius ini. Ini semua dari Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus. Takut kita kepada Tuhan. Lebih bagus takut daripada berani sombong sama Tuhan. Selesai kita. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, kita makin rendah hati. Dengan takut akan Tuhan, kita belajar rendah hati. Kita belajar taat. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia. Ketergantungan hidup kita hanya kepada Dia Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan kita. Yang memberikan kita nafas oksigen. Mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Semua ciptaan Tuhan. Tidak ada manusia yang sampai detik ini yang bisa menciptakan air, yang bisa menciptakan oksigen. Gak bisa. Itu semua datang dan berasal dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus berjanji, Tuhan Yesus berjanji, Roh Kudus kan mengajar kita, Roh Kudus kan mengingatkan kita untuk kita berperilaku sesuai dengan standarnya Tuhan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian ini. Berhembuslah Roh Kudus di dalam hidupku. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah hidupku ya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Berhembuslah, amin, haleluya. Penuhilah hidupku ya Tuhan Yesus. Kita minta penuhi hidupku. Penuhilah hidupku dengan minyak baru. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus Allah. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan dalam hidupku ini. Maka penting hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita jatuh, tidak punya arti apa-apa hidup ini. Sungguh, kalau tanpa Roh Kudus, manusia hanya hidup dengan roh sendiri, bisa dikuasai oleh roh setan, roh iblis. Karena firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Nanti kita mau baca. Maka pentingnya kita minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, tuntun hidupku. Curahkan Roh Kudus-Mu Bapa. Uriasikialah magarmuturias. Berhembuslah Roh Kudus dalam hidupku. Berhembuslah Roh Kudus dalam hidupku. Pulihkanlah hidupku ini dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah uriasikialah magarmatu. Penuhilah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan dalam hidupku ini. Amin,
Haleluya. Terhembuslah Roh Kudus dalam hidupku ini. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu bahasa lidah, karunia Roh Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Berkuasalah Roh Kudus dalam hidupku ini. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan aku kepada firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terhembuslah kuasa Roh Kudus dalam hidupku ini. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah kami setiap hari, setiap saat, dipimpin Roh Kudus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Kau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan buat segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku dan hatiku. Ampunilah semua dosa salahku. Amin. Kami rindu Tuhan, penuh hidupku dengan selalu dengan Roh Kudus. Kuasa-Mu berdaulat dalam hidupku. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kami. Ampun. Kalau Kau tidak mampu, kami hancur binasa Tuhan. Tapi untuk besar kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku untuk besar Yesus, punya Yesus Bapa yang sangat-sangat baik. Kasih-Mu sempurna, tidak ada duanya. Hanya Yesus, hidupku karena kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami baca firman-Mu malam ini Tuhan, kami berindu Roh Kudus dan firman-Mu berkuasa dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati bersama saya. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, karena dekat dengan Tuhan ada berkat. Kalau dekat dengan iblis, kutuk. Ya, datang kepada manusia, kutuk. Ya, itu firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah kepada orang yang jauh dari Tuhan, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan kekuatan manusia. Wow, minta ampun. Tapi Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama saya sama, yaitu anak Tuhan Yesus. Mari sama-sama ya, kita mau andalkan Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, sebab firman Tuhan tadi katakan, penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mereka boleh berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Memang karunia Roh Kudus
seperti saya sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, bisa nanti manifestasinya bisa dengan karunia lidah. So, minta, ya, karunia Roh Kudus macam-macam. So, kalau kita lihat di sini, dalam Tuhan berikan karunia kesembuhan. Saya sebagai hamba Tuhan juga mendapatkan kasih karunia kesembuhan, mendoakan orang sakit bisa sembuh. Itu karunia dari Tuhan, bukan dari saya. Saya bukan penyembuh, tapi Tuhan Yesus penyembuh. Dan Roh Kudus akan menyertai kita. Makanya pentingnya, saudara. Kalau firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 12, ya, saya mau baca. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, yang pertama. Kedua, melawan penguasa-penguasa. Ketiga, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Yang keempat, melawan roh jahat. Ada 4. Jadi struktur organisasi ada 4 layer, saudara. Ya, kuasa iblis. Layer pertama itu Lucifer, menggang pemerintahnya. Ya, pemerintah-pemerintah. Kedua, melawan penguasa-penguasa. Ketiga, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini. Keempat, roh jahat, iblis. Terus di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, dunia ini sudah dikuasai iblis, saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, saya mau baca demikian. 1 Yohanes 5, ini Alkitab, saya mau baca. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Makanya orang bisa berbuat jahat karena masuk roh jahat. Seperti Raja Saul. Saul kemasukan roh jahat. Kalau saudara baca di 1:16, masuklah roh jahat, roh Tuhan lari, maka dia ingin membunuh Daud. Ya, jadi orang kalau saudara tahu nggak orang kerasukan setan itu? Coba saudara, ya tidak sadar dia. Lihat ini 1:16 ayat 14. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, atas izin Tuhan maksudnya, ya. Roh jahat daripada Tuhan atas izin Tuhan. Karena roh Tuhan lari. Roh Tuhan sudah tidak berkenan kan hatinya jahat. Seperti Yudas Iskariot. Kalau kita baca Yudas Iskariot, Yohanes pasal 13, roh iblis masuk ke dalam Yudas. Maka langsung Yudas bertindak, saudara, punya kejahatan. Bertindak ingin membunuh, menyalibkan Yesus. Coba saya mau baca. Ya. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dalam hati Yudas Iskariot, hati, roh. Roh iblis masuk roh Yudas Iskariot. Kita kan roh, hati. Maka pentingnya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Seperti dalam Ayub 22 ayat 22. Firman kita simpan dalam hati. Ya. Dalam Mazmur 119 ayat 11, janjimu Tuhan ku simpan dalam hati supaya kita tidak berdosa. Kalau hati kita tidak ada firman Tuhan, maka pasti tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Iblis masuk. Makanya seperti Timur Kejadian kan, polisi bunuh polisi, ya, di televisi. Ibu bisa mencobali anaknya sendiri. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, saling bunuh membunuh. Banyak kejahatan, korupsi, koruptor. Udah pokoknya berbuat negatif itu dari roh iblis. Kan manusia kalau tidak ada roh Tuhan, tidak ada kebenaran Tuhan, maka punya niat jahat, pikiran jahat segala macam, saudara. Maka pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita baca firman Tuhan. Maka Bapak Ibu bersama saya, ayo kita rajin baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan. Yang saya sampaikan ini ada dari Tuhan. Saya bisa bernyanyi, main gitar itu atas izin Tuhan. Saya bisa hidup melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu para hamba Tuhan, ingat itu bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa hidup. Anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Kalau sudah koma, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tidur semua koma, tidak sadar, nggak bisa menyanyi buat Tuhan. Maka kalau itu hidup itu harus produktif. Jangan menjadi hidup nganggur, suruh nganggur seperti orang kalau udah koma nganggur itu. Tapi saya tidak mau menjadi manusia Kristen pengangguran. Saya tidak menjadi hamba Tuhan pengangguran. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang produktif, yang aktif melayani pekerjaan Tuhan. Seperti saya aktif membuktikan firman Tuhan malam ini, besok pagi, terus hidup bagi Kristus. Karena saya hidup dikasih napas oleh Tuhan Yesus, dikasih panjang umur oleh Tuhan Yesus. Maka kalau semua dari Tuhan Yesus, maka hidupnya hanya untuk Tuhan Yesus. Ya, seperti kita baca, mari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Yesus diurapi di Betania oleh siapa? Diurapi. Mari kita baca. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus itu sayang kan,
Waktu kita baca kemarin ya, Yohanes pasal 11, Yesus sayang kepada keluarga ini. Ya, kepada ada Lazarus yang waktu mati dibangkitkan, ada Maria dan ada Marta, ya, di Betania itu. Ya, jadi Yesus ya bersama-sama mereka. Terus di situ dikatakan ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Maria melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ini kumpul sama-sama, Saudara, ya. Ada Marta, ada Maria, ada Lazarus makan bersama. Ucapan terima kasih kepada Tuhan kalau Lazarus sudah dibangkitkan. Lazarus sudah hidup kembali. Ada Lazarus. Maka di ayat ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyakinya kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi Maria tahu diri, saudara. Kalau Lazarus, saudara, yang tadi mati tidak ada harapan, udah selesai. Tapi karena ada Yesus dibangkitkan, membuktikan Yesus itu Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nabi biasa mana bisa, saudara, bangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan orang mati ada banyak itu. Ketemu dengan seorang janda di kota Nain, anaknya mati, dibangkitkan sama Tuhan. Jadi dahsyat, kalau bukan Tuhan tidak bisa. Itulah bukti. Tapi Maria cinta Tuhan Yesus. Mari, saudara, di sini kita bisa belajar tahu diri. Kalau Tuhan sudah tolong kita, ayo kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Berbuat. Maria berbuat. Dia ambil, tentu dia punya rencana. Dia beli minyak narwastu yang mahal. Dia datang kepada Yesus. Dia dengan segala rendah hati kaki Yesus. Ya, langkah Yesus. Dikasih minyak urapan dengan rambutnya. Bicara rambut, bicara kemuliaan. Jadi rambut kemuliaan Maria taruh di kakinya, digosok. Dia rendah hati. Ini bukti rendah hati dari Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati. Terus ayat yang keempat, tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Coba nih, dasar memang mata duitan ini, saudara. Yudas Iskariot, dia pikiran dunia, dikuasai oleh mamon, bukan dikuasai oleh roh Tuhan. Beda. Kalau Maria dikuasai roh Tuhan, dia tahu diri, dia datang kepada Yesus, dia berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Yudas tidak, beda. Di sini bicara dua gereja Tuhan. Maria gereja Tuhan yang menjadi dombanya Tuhan, yang taat kepada firman, yang cinta kepada Tuhan. Tapi Yudas sebagai kambing, dia pikiran dunia. Pertanyaan saya, Bapak Ibu saat ini ada di mana? Sebagai Maria atau sebagai Yudas? Mari kita mau cinta Tuhan. Terus berikutnya, ya, ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Coba, Yudas pikirannya uang. Makanya Bapak Ibu kalau pikirnya uang seperti Yudas, saudara. Mari kita mau seperti Maria, berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Jangan pikirin diri sendiri, uang. Yang dikatakan pencuri, ayat 7. Maka kata Yesus, biarkan dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Lihat ini, Tuhan langsung kritik kepada Yudas. Kamu pikirin kedagingan, hanya pikirin bersifat horizontal manusia, tapi tidak bersifat vertikal. Tapi Maria melakukan yang terbaik, ya, buat Tuhan. Ayat 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara mati. Lalu imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. 11 yang terakhir, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Wah, luar biasa. Mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita makin hari mau cinta Tuhan. Ada 3 poin. Kita mau seperti Maria, berbuat untuk Tuhan. Kedua, dasarnya kita mau cinta Tuhan. Dan yang ketiga, mari jangan punya niat jahat. Seperti lihat ini, orang Yahudi, orang mereka tuh, dia tuh apa? Bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Jahat hatinya. Tapi mari kita berbuat baik seperti Maria. Kita mau cinta Tuhan, lakukan yang terbaik. Dan itu dikerjakan Roh Kudus. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, kuasai hidupku dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus berkata, firman Allah berkata dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini pentingnya Roh Kudus. Roh Kudus kan mengajar kita akan firman Tuhan. Roh Kudus kan membuat kita iling. Jangan berbuat jahat. Ayo berbuat untuk Tuhan. Hidupmu, hidupku adalah datang dari Tuhan. Biar Roh Kudus kan pimpin kita untuk kita berkenan sama Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus dalam hidupku. Berhembuslah Roh Kudus di dalam hidupku Bapa. Penuhilah aku selalu dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah, amin, haleluya. Penuhilah hidupku ya Roh Kudus. Selalu saya minta Roh Kudus selalu penuhi. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan selalu dalam hidupku ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jadi doa saya buat Bapak Ibu, supaya selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus berkuasa berdaulat dalam hidup kita, untuk kita menjadi pelaku firman. Amin. Immanuel.